Emir memperkenalkan diri di hadapan para murid bahwa dia mengajar sementara waktu dalam pelajaran menggambar teknik arsitektur. Sementara itu Reyhan menyadari jika suaminya tak memakai cincin kawin saat para murid mengidolakannya. Kemudian Reyhan berniat mengirim pesan teks kepada Emir, namun Emir melarang para muridnya menggunakan ponsel saat jam pelajaran. Kemudian Reyhan meminta penjelasan atas semua permainan yang dilakukan oleh suaminya. Namun Emir memberitahu Reyhan bahwa pihak kampus telah menawari pekerjaan sejak lama dan meminta istrinya untuk tidak khawatir karena tidak akan ada yang tahu jika mereka adalah pasangan. Sementara itu pada saat Reyhan berbicara dengan Profesor Adem, Emir pun segera membawa istrinya pulang. Setibanya di rumah, Emir kembali memasang cincin kawin di jarinya sambil memuji istrinya cantik ketika marah. Narin mendapat telepon dari mantan pacarnya saat sedang makan dengan Kemal. Sementara itu Kemal bertanya-tanya apa yang terjadi pada istrinya, namun Narin tak menjawab. Kemudian Narin mengingat masa lalu saat mereka mendapat pasien meninggal yang merupakan seorang mafia. Sejak saat itu hidup mereka dalam bahaya sehingga mereka harus melarikan diri dari Azerbaijan, namun Erhan malah pergi meninggalkan Narin. Sementara itu Kemal sangat khawatir dengan kondisi istrinya yang tiba-tiba sedih setelah mendapat panggilan telepon. Kemudian Kemal berniat membawa istrinya ke rumah sakit karena wajahnya terlihat pucat, namun Narin menolak. Suna sangat bahagia melihat Taci mengunjunginya ke rumah lalu mengungkapkan ketakutan saat mereka tidak bertemu lagi. Kemudian Nyonya Kafidan menghampiri Suna untuk bertanya tentang pria yang datang menemuinya. Suna pun memberitahu bahwa pria itu adalah temannya. Sementara itu Nyonya Kafidan tidak menyerah untuk mengorek informasi tentang Taci. Kemudian Suna memberitahu ibunya bahwa Taci adalah orang yang telah membantunya keluar dari klinik sehingga Nyonya Kafidan menentang hubungan mereka. Emir tak henti menatap istrinya yang sedang belajar sampai membuat Reyhan salah tingkah dan tidak bisa berkonsentrasi. Kemudian Nigar muncul untuk memberitahu Reyhan bahwa Profesor Adem datang. Sementara itu Emir sangat cemburu sampai menegur Profesor Adem karena terus mengunjungi Reyhan ke rumahnya. Namun Reyhan menegaskan bahwa Profesor Adem datang untuk Tuan Hikmet karena ayahnya telah memberikan beasiswa sehingga Emir menjadi malu karena telah salah paham. Kemudian Reyhan mengetahui alasan Emir menjadi dosen karena kecemburuan dan Emir pun mengakuinya bahwa dia sangat cemburu kepada istrinya. Keesokan harinya Reyhan meminta Emir untuk mengakhiri permainan karena Reyhan malu jika hubungan mereka terungkap. Kemudian Emir menurunkan Reyhan di tengah jalan karena merasa sedih mendengar kata-kata Reyhan yang harus bersikap seperti orang asing di depan semua orang. Di kampus Emir menjadi dosen populer bagi para muridnya, apalagi seorang siswi bernama Banu yang selalu melakukan segala cara untuk mendekati Emir. Sementara itu Emir menyuruh Reyhan untuk pulang karena dia memiliki rapat penting. Namun Reyhan mencoba mendengarkan percakapan mereka lewat pintu dan menyadari bahwa dia sedang cemburu. Setibanya di rumah Reyhan sangat gelisah karena Emir tak kunjung pulang. Kemudian Reyhan berlari ke kamar saat Emir pulang agar suaminya mengira bahwa dia sedang belajar. Sementara itu Emir bertanya-tanya karena istrinya tidak memiliki rasa cemburu walaupun dia bersama wanita lain di kampus. Namun Zeynep memberitahu tingkah aneh Reyhan sehingga Emir pun senang bahwa istrinya sedang cemburu kepadanya. Erhan terus menghubungi Narin sehingga membuat Narin tak fokus dan berpikir bahwa semua orang telah menekannya. Kemudian Narin memutuskan untuk menemui mantan kekasihnya dan bertanya alasan Erhan pergi meninggalkannya. Lalu Erhan menunjukkan luka tembak sambil menegaskan bahwa dia tidak meninggalkan Narin melainkan ditangkap oleh para mafia. Namun Narin menegaskan bahwa hubungan mereka sudah berakhir karena dia telah menikah. Setibanya di rumah Narin merasa bimbang dengan ucapan Erhan sampai berpikir bahwa Erhan membingungkan pikirannya. Kemudian Erhan mengirim pesan teks bahwa dia tidak mempercayai pernikahan Narin.
Keesokan harinya Kemal dan Narin pergi minum teh di sebuah kafe. Namun Erhan sengaja duduk di samping meja Narin sedangkan Kemal menyadari kegugupan istrinya. Lalu Erhan mengikuti Narin ke kamar mandi dan meminta untuk diperkenalkan kepada Kemal jika pernikahan Narin bahagia. Namun Narin menegaskan bahwa dia mencintai suaminya lalu Masal datang sambil membawa bunga mawar untuk Narin. Erhan pun memutuskan untuk kembali ke negaranya karena Narin telah memiliki hidup baru yang bahagia. Namun sebelum pulang Erhan datang ke perusahaan Tarhun karena memiliki pekerjaan terakhir yang harus ia lakukan. Kemudian Erhan ke ruangan Yonca untuk bertanya dan menunggu Kemal. Namun Erhan melihat video Narin dan Kemal di komputer yang mengatakan bahwa pernikahan mereka palsu. Kemudian Erhan pergi ke rumah Kemal untuk memberitahu Narin bahwa dia berubah pikiran untuk pergi karena mengetahui pernikahan palsu mereka. Namun Narin menegaskan bahwa dia tidak peduli tentang pernikahan palsu karena dia juga telah menghapus perasaannya terhadap Erhan. Suna meminta Tachi untuk datang ke rumah karena ibunya telah pergi. Namun Nyonya Kafidan kembali ke rumah karena melupakan kartu kreditnya. Kemudian Nyonya Kafidan menegur Tachi karena dia tidak sepadan dengan putrinya. Lalu Nyonya Kafidan meyakinkan putrinya bahwa Tachi bukan pria yang tepat untuknya. Namun Suna menegaskan bahwa Tachi mendukung kesembuhannya dan tidak tertarik pada status sosial. Sementara itu Tachi sangat tersinggung dengan ucapan Nyonya Kafidan sehingga dia terus memikirkannya. Kemudian Suna mengunjungi Tachi untuk meminta maaf atas nama ibunya. Namun Tachi membenarkan apa yang dikatakan Nyonya Kafidan bahwa mereka tidak sepadan. Kemudian Suna meminta Tachi untuk tetap peduli padanya karena dia adalah pria yang terpenting dalam hidupnya. Sementara itu Nyonya Kafidan meminta Talas untuk menyelidiki kehidupan Tachi. Kemudian Nyonya Kafidan memberikan sebuah dokumen pada Suna yang menyatakan bahwa Tachi seorang pencuri. Kemal meminta istrinya untuk menceritakan masalahnya daripada memendamnya sendirian. Namun pada saat Narin akan bercerita telepon Kemal berdering memberitahu bahwa Oya mengalami kecelakaan. Setibanya di rumah sakit Kemal berterima kasih kepada Erhan karena menolong adiknya sedangkan Narin sangat terkejut melihat mantan pacarnya bersama suaminya. Kemudian Narin menemui Erhan untuk mengakhiri semuanya sambil memberikan cincin pertunangan mereka. Namun pada saat Narin mengunjungi suaminya ke perusahaan Kemal memperkenalkan Erhan kepada Narin sebagai pahlawan yang menyelamatkan nyawa adiknya. Raihan mengawasi Emir yang memiliki janji temu dengan Banu di pantai. Kemudian Raihan pergi dari sana sementara itu Banu meminta Emir agar mengakhiri permainan mereka. Keesokan harinya Raihan mencari arloji yang diberikan Banu kepada suaminya namun Raihan tidak menemukannya. Kemudian Raihan mengantar Emir ke depan pintu karena akan pergi ke perusahaan lalu Raihan pun melanjutkan pencarian arloji itu namun tetap tidak menemukannya. Kemudian Raihan meluapkan kecemburuannya di kantor Emir sambil meminta suaminya untuk melepas jam tangan yang telah diberikan olehnya. Sementara itu Banu muncul sambil menunjukkan bahwa mereka adalah pasangan suami istri sehingga Raihan menyadari bahwa semua itu adalah permainan. Kemudian Emir membawa Raihan ke dalam kelas lalu mengakui di depan para murid bahwa mereka adalah sepasang suami istri.